Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Yayasan Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk kita bersama-sama ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah, di mana zaman dalam Allah Subhanahu wa taala pondok pesantren ini nanti kita gunakan sebagai wadah pendidikan yang pertama untuk anak yatim dan duafa. Kemudian juga zaman dalam Allah Subhanahu wa taala nantinya pondok pesantren ini kita gunakan sebagai wadah untuk pengkaderan dai Nusantara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini kita banyak menjumpai di media sosial orang-orang yang lantang dan berani menghina agama Islam atau yang berkaitan dengan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru-baru ini yang menyita perhatian publik dan tanpa kecuali tokoh nasional kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh salah seorang profesor yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah merupakan tradisi wanita-wanita gurung, orang-orang gurung, yaitu orang-orang yang ada di negeri Arab. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang kita sampaikan bahwasanya Islam ini adalah agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini adalah agama yang paling tinggi, yang paling sempurna, paripurna ibadah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Bahkan dia adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang mengungguli kebaikan, keagungan dan keutamaan agama Islam di tengah-tengah umat manusia yang mereka menganut agama yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, jemaah rahmatullah. Kalau kita ingin melihat syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia, maka tentunya di sana banyak sekali manfaat dan faedah yang dipetik oleh manusia tersebut. Salah satu jemaah rahmatullah adalah faedah atau manfaat perintah berjilbab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, begitu pula dengan anak wanitamu dan seluruh wanita kaum muslimin dan mukminah, agar mereka senantiasa menjulurkan pakaian-pakaian mereka ke dada-dada mereka. Yang demikian itu agar mereka diketahui bahwasanya mereka adalah wanita mukminah, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan syariat berjilbab kepada mereka. Fala yu'zain, dan agar mereka para wanita muslimah itu kemudian tidak diganggu, tidak mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang yang inginkan keburukan bagi wanita muslimah." Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada dua faedah yang agung yang besar yang Allah Subhanahu wa taala selipkan dari perintah berjilbab. Yang pertama adalah dzalika adna ayyurafna. Yang demikian itu agar mereka diketahui bahwasanya mereka adalah wanita-wanita mukminah. Mereka adalah wanita-wanita yang menutup aurat-aurat mereka karena perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menutup apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampak dari mereka, aurat-aurat mereka. Dan mereka tidak menempatkan aurat-aurat mereka kecuali kepada laki-laki yang halal bagi mereka, di antaranya suaminya. Dan ini adalah merupakan di antara perintah yang agung jemaah rahmatullah. Kemudian yang kedua adalah fala yu'zaina, dan agar wanita-wanita muslimah dan mukminah itu tidak diganggu. Maka kita bisa perhatikan jemaah rahmatullah, banyaknya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan yang dihadapi, yang dirasakan oleh wanita. Ya, salah satu sebabnya adalah karena wanita tersebut sering mengumbar aurat, sering menampakkan auratnya yang bukan mahramnya, menjual auratnya, bahkan na'udzubillahi min dzalik, tidak sedikit kemudian wanita yang menjajakan, menjual tubuhnya demi meraih sedikit daripada keuntungan dunia. Maka kita bisa melihat kadang mereka diperkosa, na'udzubillahi min dzalik, bahasanya, kadang mereka dicabuli, kadang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, bahkan tidak sedikit mereka kemudian dibunuh, dimutilasi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, syariat jilbab yang Allah perintahkan kepada umat manusia
yang memberikan manfaat kepada orang tua yang memiliki anak wanita, saudara yang memiliki saudari, begitu pula dengan mereka yang memiliki istri-istri yang di kalangan wanita mukminah, maka mereka terjaga dengan syariat hijab tersebut, mereka terjaga kehormatannya, auratnya melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki pendidikan yang baik, maka tentunya mereka tidak akan mengucapkan hal demikian. Karena kalau mereka buka data, hampir semua orang-orang yang mendapatkan kasus kekerasan pelecehan seksual itu ya umumnya mereka tidak berjilbab, ya mereka mengumbar aurat, menampakkan aurat-aurat mereka. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan wanita melalui perintah syariat ini, melalui perintah yang agung ini. Dan sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukminah, maka hendaknya mereka bersyukur atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena kalau kita lihat zaman rahmatullah, wanita yang keluar dengan mengumbar aurat mereka, dengan menggunakan pakaian seksi, ya kebanyakan mereka diganggu. Ada mereka dilecehkan secara verbal, secara lisan dan sebagainya. Adapun wanita mukminah, Masya Allah, mereka terjaga aurat-aurat mereka sehingga orang segan untuk melakukan hal-hal yang berbau pornografi, yang berbau dengan hal-hal yang ingin menyakiti secara fisik kepada wanita muslimah dan mukminah. Dan ini adalah merupakan sebuah kesyukuran bagi seorang muslim dan mukmin, seorang muslimah dan mukminah, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan mereka, Allah menjaga kemuliaan mereka melalui perintah hijab tersebut. Dan kita kemudian senantiasa istiqamah di atas wanita muslimah, senantiasa istiqamah di atas jilbab-jilbab mereka, karena itu adalah merupakan kemuliaan bagi mereka yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus membantah ya sebagian orang-orang yang bergelar profesor, doktor, yang notabene-nya ingin menjatuhkan kehormatan muslimah dan juga ingin merendahkan syarat Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran-pemikiran kolak mereka, yang mereka notabene-nya bergelar tinggi, tapi ya dasar pemikirannya sungguh sangat jauh dari kata akademik, dan itu menunjukkan sebuah intoleran dan sebagian kelakuan yang buruk dari mereka. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan yang notabene-nya itu adalah merupakan sebuah kekufuran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bisawab.